Shalom, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Sukacita saat ini 17 Januari 2021. Saya akan sampaikan mengenai satu rahasia firman Tuhan. Apa yang terjadi 9 bulan sebelum pemberlakuan tanda 666 dan apa cirinya. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kalau saat ini belum waktunya ini saudaraku. Ini belum saatnya pemberian tanda 666. Jadi saudara jangan takut, jangan gentar, jangan resah, jangan menjadi gelisah. Karena nanti pemberian tanda 666 di dahi dan di tangan kanan itu adalah satu perintah global. Saudara perhatikan baik-baik, ini bukan satu perintah dari perintah-perintah lokal dari negara-negara di dunia, tapi merupakan satu perintah dari pemimpin global, pemimpin dunia. Yang pada saat itu nanti pemimpin dunia di akhir zaman menjelang kedatangan Tuhan Yesus Kristus yang lamanya adalah 42 bulan, itu disebut sebagai Antikris. Itu pemimpin dunia, satu-satunya penguasa pemimpin dunia pada saat itu. Saudara, kalau saat ini ada saudaraku seruan, himbauan untuk vaksinasi, itu bukan tanda 66. Saudara jangan takut, saudara jangan bimbang, saudara jangan gelisah. Karena nanti maklumat pernyataan untuk pemberlakuan tanda 666 itu adalah satu perintah dari satu pemimpin tunggal dunia yang namanya adalah Antikris yang akan berkuasa 42 bulan sebelum kedatangan Tuhan Yesus Kristus Mesias. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kemudian saya akan memberikan di sini ciri atau tanda yang terjadi 9 bulan sebelum pemberlakuan tanda 666 itu seperti apa. Saudaraku, 9 bulan sebelum pemberlakuan tanda 666 ini artinya sama dengan 9 bulan sebelum masa pengangkatan atau harpazo di dalam kitab Wahyu pasal 12 ayat yang ke-5. Perhatikan, saudaraku, ini sama juga dengan 9 bulan sebelum pengungsian. Wahyu pasal 12 ayat 6 dan ayat yang ke-14. Dan ini sama juga artinya dengan ketika pelataran bait suci itu diizinkan diinjak-injak oleh bangsa asing atau antikris di Wahyu pasal yang ke-11 ayat 1 dan ayat 2. Kemudian dilaksanakan di Wahyu pasal 12 ayat 17. Kemudian prakteknya dunia diinjak-injak oleh masa antikris itu di Wahyu pasal yang ke-13. Saudaraku, jadi 9 bulan sebelum pemberlakuan tanda 666 itu sama artinya dengan 9 bulan sebelum pengangkatan atau harpazo di Wahyu pasal 12 ayat 5. Sama dengan 9 bulan sebelum, saudaraku, diungsikan, sebelum wanita itu diungsikan. Saudaraku, Wahyu pasal 12 ayat 6 dan ayat 14. Sebelum gereja diungsikan. Saudaraku, kemudian ini juga merupakan 9 bulan sebelum pelataran bait suci itu diizinkan diinjak-injak bangsa asing atau antikris yang tertulis dalam Wahyu pasal 11 ayat 1 dan 2. Wahyu pasal 12 ayat yang ke-17. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, 9 bulan sebelum masa pengangkatan itu terjadi, sebelum pengungsian itu terjadi, sebelum masa antikris itu diizinkan menguasai bumi, maka ini seluruh orang percaya ini berada dalam tekanan yang berat. Saudaraku, jadi ingat baik-baik, 9 bulan sebelum masa pengangkatan, 9 bulan sebelum masa pengungsian. Pengangkatan dan pengungsian itu hampir bersamaan ya saudaraku. Jadi ketika nanti saudaraku anak laki-laki itu diangkat harpazo, kemudian sesaat setelah itu perempuan itu lari diungsikan, saudaraku, kemudian yang kanak-kanak rohani itu ditinggal. Ini semuanya bait suci, baik yang anak laki-laki maupun yang perempuan yang diungsikan maupun
eh, pelataran yang diizinkan diinjak-injak oleh antikristus semua bait suci Allah. Yang harpazo itu ruang maha kudus. Kemudian yang diungsikan itu ruang kudus. Kemudian yang diizinkan diinjak-injak antikristus itu pelataran. Saudaraku, jadi 9 bulan sebelum harpazo, 9 bulan sebelum pengangkatan, 9 bulan sebelum masa pemberlakuan tanda 666 dan antikris berkuasa di muka bumi, ini kegiatan seluruh orang percaya di dunia ini, saudaraku, ini berada di dalam doa dan sembah bersama, saudaraku, karena seluruh orang percaya di dunia pada saat itu nanti berada dalam tekanan yang sangat berat, karena berada dalam bayang-bayang intimidasi dan paksaan penandaan karagma 666. Wahyu pasal 13 ayat 16 sampai 17. Tidak ada satupun nanti yang diperbolehkan untuk jual beli dan lain sebagainya, saudara, pada saat itu selain orang yang memakai tanda 666 itu. Saudaraku, jadi seluruh orang percaya di muka bumi ini berada dalam tekanan berat karena berada di dalam bayang-bayang intimidasi dan paksaan penandaan karagma. Hampir terjadi itu 9 bulan sebelum karagma itu diterapkan, saudaraku. Sebelum tanda 666 itu diterapkan di dahi dan di tangan kanan, saudaraku, maka saudaraku, ini yang akan terjadi, saudaraku. Kemudian, saudaraku, ini juga merupakan saat setelah pemeteraian bangsa Israel yang menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ini Wahyu pasal 7 ayat 4 sampai 5. Kemudian pemeteraian ini merupakan hasil dari kegerakan kuda putih. Wahyu pasal 6 ayat 1 dan 2. Saudaraku, ini hasilnya adalah 144.000 bangsa Israel ini menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ingat, sampai sekarang ini masih banyak dari bangsa Israel yang belum menerima Kristus. Bahkan sebagian besar dari mereka belum terima Kristus Mesias. Mereka ingin mendirikan bait suci lahiriah yang dahulu dirobohkan oleh Jenderal Titus. Bait suci lahiriah kebanggaan yang dahulu, saudaraku, diagung-agungkan di zaman Raja Herodes, di zaman Raja Salomo itu mau dibangun kembali. Mereka nggak mau terima Kristus Mesias. Dan lewat kegerakan kuda putih, ini nanti akan ada jumlah tertentu dari bangsa Israel yang menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saudara, ini tertulis dalam Wahyu pasal 7 ayat 4 sampai 5. Jumlahnya secara hurufiah adalah 144.000 dari bangsa Israel, dari suku-suku bangsa Israel nanti dimeteraikan. Ini hasil dari karya kegerakan kuda putih, itu pemeteraian bangsa Israel ini, saudaraku. Kemudian sudah itu dimeteraikan, saudaraku, maka Wahyu pasal 8 ayat 1 dan selanjutnya digenapi. Saudaraku, inilah, saudaraku, 9 bulan sebelum tanda 666 itu diterapkan. Ini Wahyu pasal 8. Saudaraku, Wahyu pasal 8 sampai Wahyu pasal 12, saudaraku, dari ketika surga sunyi senyap selama setengah jam, saudaraku, ketika Tuhan bersekutu intim dengan gerejanya, sampai nanti gereja dinyatakan mengandung dan siap melahirkan di Wahyu pasal 12 ayat 1 dan 2, dan melahirkannya adalah di Wahyu pasal 12 ayat yang kelima, saudaraku. Ini waktunya ada 9 bulan. Saudaraku, kita akan membaca, saudaraku, nanti sebentar lagi. Saudaraku, jadi aktivitas jemaat pada waktu 9 bulan sebelum pemberian karagma, pemberlakuan tanda 666, sebelum masa antikris itu terjadi, sebelum gereja diangkat harpazo,
sebelum gereja diungsikan, Theogo, sebelum saudaraku yang pelataran rohani itu ditinggal, maka aktivitas jemaat gereja Tuhan pada saat itu adalah bersatu di dalam doa dan sembah, di dalam roh dan kebenaran. Inilah yang disebut dengan masa kandungan gereja Tuhan. Ini terjadinya adalah di Wahyu pasal yang ke-8 sampai Wahyu pasal yang ke-12. Jadi masa kandungan gereja Tuhan, kenapa saudara kemudian di Wahyu pasal 12 mendadak ditulis, maka kelihatan nampak di langit tanda besar, saudaraku, seorang wanita berselubungkan matahari, bulan, dan bintang sedang mengandung. Kenapa mendadak mengandung, saudaraku? Di mana mulai mengandungnya? Nah, saudara, saya beritahu, ini mulai kandungan gereja ini di Wahyu pasal 8. Nanti kemudian melahirkannya di Wahyu pasal 12 ayat yang ke-5. Ini kandungan rohani ya, saudaraku. Kita akan membaca, saudaraku. Ini mulai saat kandungan gereja Tuhan. 9 bulan sebelum nanti masa antikris itu terjadi. 9 bulan sebelum, saudaraku, gereja diangkat. 9 bulan sebelum gereja diungsikan, atau 9 bulan sebelum nanti pelataran itu diizinkan diinjak-injak oleh antikris. Ini yang terjadi adalah Wahyu pasal 8 ayat 1 dan selanjutnya. Saya akan membacakan, disimak baik-baik. Wahyu pasal 8 ayat 1. Dan ketika anak domba itu membuka meterai yang ke-7, maka sunyi senyaplah di surga, kira-kira setengah jam lamanya. Saudara, ini saudara bertanya-tanya mungkin apa yang terjadi, kenapa surga harus sunyi senyap setengah jam lamanya, saudaraku. Ini pertama karena menghormati, saudaraku, satu peristiwa yang besar di mana terjadinya pemeteraian bangsa Israel di Wahyu pasal 7 ayat 4 dan 5. Dimeteraikan, menerima Tuhan Yesus Kristus Mesias bersatu dengan kita semua. Gereja dari bangsa-bangsa Zaitun liar. Jadi gereja Zaitun asli atau bangsa Israel itu bersatu dengan kita. Gereja Zaitun liar itu saudaraku di Wahyu pasal yang ke-7 ayat yang ke-4 dan ke-5. Karena persekutuan yang kudus ini, saudaraku, akhirnya saudaraku ini membuat saudaraku surga itu sukacita, dan digambarkan di sini ada sunyi senyap di surga kira-kira setengah jam lamanya. Di saat itu terjadi persekutuan yang intim antara Allah dengan gerejanya. Allah menaungi gerejanya secara utuh. Allah mengurapi gerejanya secara permanen. Kalau sekarang ini belum permanen. Kadang orang diurapi Roh Kudus karena kemudian karena sifat-sifat dagingnya Roh Kudus masih tidak berkenan hinggap pada orang tersebut. Saudaraku, kemudian Roh Kudus didukakan dan tidak dipenuhi Roh Kudus lagi. Saudaraku, kemudian jadi masih belum permanen kalau sekarang ini. Tapi nanti di Wahyu pasal 8 ayat 1 ini, nanti urapan Roh Kudus itu akan permanen mengurapi gerejanya. Permanen mengurapi gereja yang bersatu dari segala bangsa, suku, bahasa. Itulah yang digambarkan dengan nanti ini awal dari mengandungnya gereja Tuhan. Saudaraku, awal kandungan gereja Tuhan. Sehingga nanti di Wahyu pasal 12 ayat 1 dan 2 itu nampak tanda besar di langit, seorang perempuan yang berselubungkan matahari, bulan, dan bintang sedang mengandung. Lah itu kandungannya dari mana? Itu asalnya dari Wahyu pasal 8 ayat 1 ini. Surga sunyi senyap setengah jam lamanya. Saat sunyi senyap setengah jam ini saat, maaf ya, ini bahasa dewasa, persekutuan intim antara mempelai pria dan mempelai wanitanya. Saudaraku, yang mengakibatkan mempelai wanita atau gereja itu mengandung secara rohani. Kalau dahulu malaikat Gabriel memberikan salam kepada Maria, kemudian Maria mengandung. Tapi di akhir zaman, saudaraku, nanti gereja itu, saudaraku, dinaungi seutuhnya oleh Roh Kudus dengan naungan yang permanen, saudaraku. Saat itulah gereja di seluruh penjuru bumi nanti menyembah di dalam roh dan kebenaran.
Saudaraku, dan apa yang terjadi kalau orang kudus menyembah di dalam roh dan kebenaran? Saudara, kita akan lihat. Lalu aku melihat ketujuh malaikat yang berdiri di hadapan Allah, dan kepada mereka diberikan 7 sangkakala. Saudaraku, ini 7 malaikat yang di dalam kitab Wahyu pasal 1 ayat 16 disebut sebagai 7 bintang yang digenggam di tangan kanan imam besar agung, yang di dalam kitab Wahyu pasal 2 disebut sebagai 7 malaikat sidang. Yang sudah saya sampaikan itu adalah hamba-hamba Tuhan pilihan di akhir zaman yang merupakan pelaksana keputusan rahasia Tuhan. Saudara, hamba Tuhan yang akan dipakai oleh Tuhan di akhir zaman. Mereka dikatakan di sini, lalu aku melihat ketujuh malaikat yang berdiri di hadapan Allah, dan kepada mereka diberikan 7 sangkakala. Ketika orang-orang kudus menyatu di dalam sembah, saudaraku, di dalam urapan Roh Kudus, di dalam doa, karena berteriak, suasananya sedang terhimpit, penuh intimidasi, saudaraku. Maka kepada tokoh-tokoh ini, saudaraku, diberikan kuasa penghukuman 7 sangkakala. Saudara, kita akan lihat kemudian ayat yang ketiga. Maka datanglah seorang malaikat lain, dan ia pergi berdiri dekat mezbah dengan sebuah pedupaan emas, dan kepadanya diberikan banyak kemenyan untuk dipersembahkannya bersama-sama dengan doa semua orang kudus di atas mezbah emas itu, di hadapan tahta itu. Ayat 4, maka naiklah asap kemenyan bersama-sama dengan doa orang-orang kudus itu dari tangan malaikat itu ke hadapan Allah. Saudaraku, doa orang-orang kudus yang sedang terhimpit. Kalau saudara sedang terhimpit berdoa, kalau di dada saudara terasa panas membara karena terhimpit, karena kesulitan berdoa, naikkan di dalam doa, saudara, akan terjadi kuasa. Maka naiklah asap kemenyan bersama-sama dengan doa orang-orang kudus itu dari tangan malaikat itu ke hadapan Allah. Doa saudara akan dibantu oleh malaikat Tuhan. Di sini saudaraku, luar biasa. Kemudian ayat 5. Lalu malaikat itu mengambil pedupaan itu, mengisinya dengan api dari mezbah, dan melemparkannya ke bumi. Maka meledaklah bunyi guruh, disertai halilintar dan gempa bumi. Amin. Saudaraku, beberapa saat yang lalu saya serukan kepada saudara, mari kita berdoa bersama di dalam roh dan kebenaran. Kita bersama-sama berdoa, saudaraku, karena tangan Tuhan itu akan melepaskan umatnya dari berbagai macam kesulitan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ketika ini terjadi, saudaraku, maka saudaraku, di tengah-tengah himpitan tadi, saudaraku, karena umat Tuhan berdoa kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh di dalam roh dan kebenaran, menyatu di dalam sembah, saudaraku, maka yang terjadi kepada dunia adalah penghukuman. Saudaraku, di sini dikatakan, lalu malaikat itu mengambil pedupaan itu, ini mezbah, saudaraku, mengisinya dengan api dari mezbah dan melemparkannya ke bumi, maka meledaklah bunyi guruh, disertai halilintar dan gempa bumi. Guruh, halilintar dan gempa bumi. Terjadi gempa bumi yang bertubi-tubi. Ini kalau orang kudus bersatu dalam sembah. Saudaraku, tujuan dari bencana ini untuk apa, saudaraku? Ini untuk menyibukkan antikris, saudaraku, yang mau muncul, supaya tidak menekan dengan, saudaraku, pemaksaan tanda 666 yang akan segera diberlakukan ini, saudaraku. Jadi kalau orang-orang kudus itu bersatu di dalam sembah, nanti akan menciptakan bencana-bencana, gunung meletus, saudaraku, kemudian banjir, badai, hujan es, api, saudaraku, dan belerang. Hujan api dan belerang itu tentunya kalau sekarang karena ada gunung meletus, saudaraku. Kemudian, saudaraku, ada gempa bumi yang besar, ada penyakit-penyakit, saudaraku, nanti akan sibuk. Sehingga nanti antikris, saudaraku, ini akan tertekan, tidak bisa segera muncul.
Saudaraku, nabi palsu juga akan tertekan, tidak akan segera muncul menerapkan tanda 666. Saudaraku, jadi saudara pahami, kalau terjadi bencana-bencana, kalau terjadi berbagai macam malapetaka, saudara pahami, ini satu rencana Tuhan untuk menyibukkan dunia. Supaya dunia ini tidak menghimpit umat Tuhan. Pahami hal ini. Jadi kalau saudara sedang berada di dalam satu penderitaan, tekanan yang berat, saudara berdoa. Mari kita berdoa di dalam roh dan kebenaran. Bukan kita yang melakukannya, tetapi Tuhan dan malaikat-malaikatnya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, malaikat-malaikat itu dicipta laksana badai dan api. Dan mereka dicipta untuk melayani mereka yang harus memperoleh keselamatan. Ibrani pasal 1 ayat 7 dan ayat yang ke-14. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kemudian bentuk dari penghukuman itu seperti apa? Kita akan lihat ayat yang ke-6. Ini beberapa saja. Dan ketujuh malaikat yang memegang ketujuh sangkakala itu bersiap-siap untuk meniup sangkakala. Dan ketujuh malaikat ini 7 bintang tadi, saudaraku. 7 hamba Tuhan yang saat ini orangnya sudah ada. Saudaraku, orangnya ini sudah ada. Tinggal nanti berada di dalam genggam tangan Imam Besar Agung, menyatukan dalam satu visi. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ketujuh malaikat yang memegang ketujuh sangkakala itu bersiap-siap untuk meniup sangkakala. Lalu malaikat yang pertama meniup sangkakalanya, dan terjadilah hujan es dan api bercampur darah, dan semuanya itu dilemparkannya ke bumi. Maka terbakarlah sepertiga dari bumi dan sepertiga dari pohon-pohonan, dan hanguslah seluruh rumput-rumputan hijau. Ayat 8. Lalu malaikat yang kedua meniup sangkakalanya, dan ada sesuatu seperti gunung besar yang menyala-nyala oleh api, dilemparkannya ke dalam laut. Sepertiga dari laut itu menjadi darah. Kemudian ayat 9, dan matilah sepertiga dari segala makhluk yang bernyawa di dalam laut, dan binasalah sepertiga dari semua kapal. Amin, saudaraku. Jadi nanti ketika saudaraku, hamba Tuhan yang disebut 7 bintang ini bernubuat, saudaraku. Pertama ada tadi dikatakan di sini, malaikat yang pertama meniup sangkakala, terjadi hujan es, hujan api bercampur darah. Saudaraku, kemudian saudaraku, malaikat yang kedua ini meniup sangkakala, ini bernubuat, ngomong, saudaraku. Bernubuat, bukan ramal ya, saudaraku. Saya juga nggak suka ramalan itu, saudaraku. Dan ada sesuatu seperti gunung besar yang menyala-nyala oleh api. Nah, ini nanti akan ada meteor jatuh, saudaraku, yang menimpa lautan, dan sepertiga laut menjadi darah. Ini dilemparkan ke dalam laut, kemudian sepertiga laut itu menjadi darah. Artinya banyak yang binasa. Dan matilah sepertiga dari segala makhluk yang bernyawa di dalam laut, dan binasalah sepertiga dari semua kapal. Amin, saudaraku. Jadi saudara perhatikan baik-baik. Kalau kita sedang dalam himpitan, kesulitan, mari kita berdoa bersama. Kita nggak usah hujat sana sinilah. Sudah biar. Orang itu menghujat kita, ya biarin, saudaraku. Sudah. Kita fokus berdoa di dalam roh dan kebenaran. Di dalam kuasa Roh Kudus. Nanti ketika kita semua di dalam kesesakan, seperti suasana 9 bulan sebelum pemberian tanda 666 itu, betul-betul nanti jemaat-jemaat Tuhan di akhir zaman berada dalam suasana kesesakan. Tapi di tengah-tengah suasana itu, mereka berdoa sungguh-sungguh. Dan terciptalah, saudaraku, kepada 7 hamba Tuhan itu diberikan amanat penghukuman 7 sangkakala. Kemarin saya sudah terangkan kehadiran 7 meterai, 7 sangkakala dan 7 cawan. Itu untuk menekan munculnya tanda 666. Jadi tanda 666 itu ditekan oleh hadirnya, saudaraku, 7 meterai, 7 sangkakala dan 7 cawan murka Allah. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ini seperti yang dahulu terjadi pada zaman Musa, saudaraku. Ini ketika Musa membebaskan bangsa Israel, ini Tuhan mengacungkan tangannya, saudaraku. Kuasa Tuhan yang turun atas
bangsa Israel dan menolong bangsa Israel. Keluaran pasal 7 ayat 4-5. Bila mana Fir'aun tidak mendengarkan kamu, maka aku akan mendatangkan tanganku kepada Mesir. Saudaraku, siapa tanganku ini, saudaraku? Di dalam kitab Wahyu, saudaraku, yang di dalam genggam tangan Tuhan, tangan imam besar agung itu adalah 7 bintang yang digenggam di tangan kanan. Imam besar agung itulah hamba-hamba Tuhan yang dipakai untuk menggenapi keputusan rahasia rencana Tuhan di akhir zaman. Itulah 7 bintang, itulah 7 malaikat sidang, itulah 7 guruh, 7 halilintar di Wahyu pasal 10 ayat 1-3. Saudaraku, bila mana Fir'aun tidak mendengarkan kamu dan tetap saja menekan orang-orang kudus, maka aku akan mendatangkan tanganku. Tuhan akan mengutus bintang-bintangnya. Aku akan mendatangkan tanganku kepada Mesir dan mengeluarkan pasukanku, umatku, orang Israel dari tanah Mesir dengan hukuman-hukuman yang berat. Jadi dunia kalau sampai menghimpit orang-orang percaya akan dihukum dengan berbagai macam tulah. Tadi seperti hujan es, badai. Kemudian saudaraku, ada absintus jatuh, saudaraku, meteor jatuh, kemudian ada gempa bumi, gunung meletus, saudaraku, di mana-mana, saudaraku, sehingga nanti Fir'aun itu akan sibuk, saudaraku, sibuk dengan bencana, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Jadi saudara harus paham, kadang bencana diizinkan terjadi itu untuk menyelamatkan umat Tuhan supaya lega, supaya mendapatkan kelegaan, tidak ditekan-tekan lagi. Saudaraku, seperti ketika bangsa Israel ditekan di Mesir oleh Fir'aun dengan perbudakannya yang sangat sadis, saudaraku. Ayat 5, dan orang Mesir itu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan apabila aku mengacungkan tanganku terhadap Mesir dan membawa orang Israel keluar dari tengah-tengah mereka. Amin. Saudaraku, jadi inilah 9 bulan yang akan terjadi sebelum masa pemberlakuan tanda 666. 9 bulan sebelum terjadinya penandaan karagma yang ditaruh di dahi dan juga di tangan, itu saudaraku, itu nanti perintah itu munculnya dari pemimpin tunggal dunia, ya saudaraku, bukan pemimpin satu negara, tapi itu pemimpin tunggal dunia, saudaraku, yang akan memerintahkan penandaan karagma 666 itu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, 9 bulan sebelum itu akan terjadi penghukuman 7 sangkakala. Yang menjadi pelaksananya adalah hamba-hamba Tuhan yang merupakan, saudaraku, tangan kanannya Tuhan. Kalau di dalam kitab Keluaran tadi, saudaraku, Tuhan katakan, aku akan mendatangkan tanganku, saudaraku, ketika itu, saudaraku, yang melaksanakan penghukuman 7 meterai, 7 sangkakala istimewanya ketika 9 bulan sebelum masa pengungsian, sebelum masa pengangkatan ini, saudaraku, ini nanti akan ada penghukuman 7 sangkakala yang mengharu biru bumi, sehingga nanti umat Tuhan tetap, saudaraku, bisa selamat sesuai dengan bilangan yang ditentukan oleh Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati saudara. Kalau ada bencana dan lain-lain sebagainya, saudara bersikaplah seperti orang-orang kudus di dalam Wahyu pasal 14, saudaraku, mereka berseru, besar dan ajaiblah karyamu, adil dan benarlah jalanmu. Sebab apa yang dilakukan Tuhan itu enggak pernah keliru, saudaraku. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Tuhan itu adil dan benar. Besar dan ajaib, saudara, luar biasa Tuhan itu. Kiranya Tuhan memberkati saudara dengan perlindungan yang dahsyat dari malaikat-malaikat Tuhan. Salam penuaian. Tuhan Yesus Kristus, Imam Besar Agung, memberkati saudara. Haleluya. Amin.